Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Septian Putri dengan NIM 187231004 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2023 Universitas Airlangga. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang penerapan teori graf dalam algoritma PageRank yang merupakan metode utama Google untuk mengurutkan halaman web. Algoritma ini memanfaatkan konsep Markov chain dan teori graf untuk menentukan relevansi suatu halaman berdasarkan kualitas dan jumlah tautan yang mengarah ke halaman tersebut. Pertama, mari kita lihat sedikit latar belakang dari algoritma PageRank ini. PageRank dikembangkan oleh Google sebagai algoritma untuk menentukan peringkat halaman web di hasil pencarian. Algoritma ini tidak hanya menghitung popularitas berdasarkan kata kunci atau query maupun frekuensi kunjungan, tetapi juga melihat jumlah dan kualitas dari tautan yang mengarah ke halaman tersebut. Yang berarti setiap tautan dihitung sebagai vote atau suara yang menunjukkan relevansi halaman bagi pencarian pengguna. Selanjutnya, dalam algoritma PageRank, konsep dasar yang digunakan tentu adalah teori graf. Graf ini memiliki titik-titik yang disebut vertex dan garis yang menghubungkan disebut edge. Secara sederhana, vertex bisa kita anggap sebagai halaman web dan edge sebagai tautan yang menghubungkan halaman-halaman tersebut. Graf ini kemudian dipresentasikan dalam bentuk matriks, yaitu adjacency matrix untuk hubungan antar halaman dan incidency matrix untuk keterhubungan antar vertex dan edge-nya. Selain teori graf, algoritma PageRank juga menggunakan konsep Markov chain, yaitu model yang memprediksi transisi antar state atau keadaan berdasarkan peluang. Di sini, kita bisa membayangkan setiap halaman web sebagai state, dan transisi antar halaman ini diwakili oleh tautan yang menghubungkannya. Markov chain juga mengenal dua tipe state. Yang pertama yaitu transient state, yaitu state yang bisa dilewati tanpa harus kembali. Dan recurrent state, yaitu state yang akan selalu kembali. Dalam PageRank, konsep ini membantu menghitung peluang berpindah antar halaman web. Nah, kita masuk ke algoritma PageRank itu sendiri. PageRank menggunakan teori Markov chain untuk menghitung relevansi halaman berdasarkan vote dari tautan-tautan yang mengarah ke halaman tersebut. Rumus dasar PageRank yang kita lihat di sini menunjukkan bahwa peringkat sebuah halaman bergantung pada peringkat halaman lain yang terhubung padanya. Di sini, huruf D adalah faktor redaman yang berfungsi agar satu halaman tidak mendominasi peringkat secara berlebihan. Di sini biasanya diset ke 0,85. Nilai D ini menambahkan stabilitas dalam perhitungan peringkat halaman. Pada proses perhitungan PageRank diawali dengan web crawling, atau di mana bot Google menjelajahi situs-situs web dan membentuk graf tautan. Setelah graf terbentuk, algoritma PageRank akan memberi nilai awal pada setiap halaman dan melakukan iterasi sehingga mencapai nilai distribusi yang stabil atau disebut stationary distribution. Dalam percobaan ini, algoritma diimplementasikan dalam program Python yang menghitung peringkat setiap halaman hingga tercapai kondisi stabil. Nah, dari hasil perhitungan PageRank dapat dilihat bahwa halaman dengan nilai tertinggi akan lebih mungkin muncul di hasil pencarian teratas. Model ini juga memastikan bahwa peringkat tidak hanya didasarkan pada jumlah tautan masuk, tetapi juga pada kualitas halaman yang memberi tautan. Ini mencegah manipulasi dengan hanya membuat halaman palsu, karena tautan dari halaman dengan PageRank rendah tidak banyak mempengaruhi peringkat. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan, PageRank adalah aplikasi nyata dari teori graf dan Markov chain. Dengan sistem ini, Google mampu menjadikan hasil pencarian yang lebih relevan bagi pengguna. Faktor redaman dalam algoritma ini menjaga stabilitas model dan memastikan perhitungan peringkat yang lebih akurat, meskipun skala halaman web terus bertambah. Algoritma PageRank ini adalah salah satu fondasi dari perkembangan Google sebagai mesin pencari terbesar di dunia. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai aplikasi teori graf dalam PageRank. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.